Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Ovi Bisrayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Perawat serta bidan yang bertugas di Puskesmas Pembantu di Kota Waringin Timur Selasa 12 Desember melakukan pertemuan di Aula Dinas Kesehatan setempat. Kegiatan yang dihadiri Bupati Halikinor ini dimanfaatkan para tenaga kesehatan dalam menyampaikan aspirasi serta keluhan yang dirasakan. Pertemuan tenaga kesehatan perawat serta bidan di Puskesmas Pembantu atau Pustu di Kabupaten Kota Waringin Timur digelar untuk menyamakan persepsi dalam menjalankan transformasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat di desa. Dalam kegiatan yang juga dihadiri Bupati Kota Waringin Timur Halikinor ini, dimanfaatkan para nakes dalam menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan yang dirasakan dalam menjalankan tugas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di desa. Sebagian besar keluhan yang disampaikan oleh para nakes adalah terkait infrastruktur bangunan pustu yang dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan. Kondisi bangunan pustu yang tidak layak akan menghambat pelayanan kepada masyarakat. Terlebih terdapat beberapa pustu yang kerap terendam banjir saat musim penghujan tiba. Selama ini secara umum kalau keluhan sih untuk pelayanan kesehatan itu terkendalanya banyak teman-teman di lapangan itu berupa bangunan fisik, bangunan di daerah pustu-pustu di desa itu banyak sekali yang masih kurang maksimal bangunannya. Makanya itu saya harapkan kepada pemerintah daerah untuk bisa membantu, memfasilitasi bangunan-bangunan yang ada di pustu di daerah Kota Waringin Timur ini. Infrastruktur sih memang kalau dikatakan maksimal, mungkin ada beberapa kendala yang perlu kami di lapangan harapkan, bantukan supaya sarana prasarana itu bisa terpenuhi. Kayak masalah kendala, pasti yang saya sebutkan tadi ya, bentuk fisik, terus juga obat-obat, juga apalagi dalam keadaan kendala situasi cuaca yang tidak memungkinkan seperti ini itu perlu sekali. Menyikapi hal tersebut, Bupati Halikinor menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk menginventarisir bangunan pustu yang perlu mendapatkan perbaikan, renovasi maupun relokasi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Umar Kaderi menyebut, pemetaan terhadap kondisi bangunan pustu akan segera dilakukan. Di samping itu, pihaknya juga akan melakukan pengembangan kompetensi sesuai dengan harapan para nakes di pustu. Jadi hari ini adalah kami ingin menyamakan persepsi kolaborasi antara kabupaten dan desa, di mana kedepannya adalah pustu, puskesdes, perawat dan bidan desa adalah merupakan ujung tombak di dalam transformasi layanan primer. Nah, alhamdulillah Pak Bupati bisa hadir tadi untuk memberikan sekapur siuri selayang pandang dengan kebijakan daerah. Alhamdulillah teman-teman yang saya catat ini, yang pertama adalah beliau memberikan operasional pustu itu 5 juta rupiah yang memang selama ini tidak pernah kita lakukan itu. Kemudian kami juga sudah melakukan pemetaan terkait dengan pustu yang perlu direhab. Kami sudah punya peta itu. Nah, alhamdulillah Pak Bupati sudah siap untuk memberikan anggaran untuk tahun depan. Kemudian yang ketiga adalah kita terkait dengan pengembangan kompetensi sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman perawat tadi, mereka butuh pelatihan. Dengan dilaksanakannya pertemuan tersebut diharapkan tercipta kesamaan persepsi nakes di pustu, sehingga pemberian pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat bisa lebih maksimal. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Penyerapan dana desa dari 168 desa di Kabupaten Kota Waringin Timur sudah mencapai 99% dan disebut menjadi yang terbaik se-Kalimantan Tengah. Meski begitu, pemirsa, evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan demi mempertahankan capaian yang ada untuk di tahun-tahun berikutnya. Menjelang akhir tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar evaluasi pengelolaan keuangan desa. Kegiatan pada Selasa 12 Desember ini diikuti seluruh kepala desa beserta perangkatnya. Evaluasi ini turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengatakan jika penyerapan dana desa di Kota Waringin Timur terbaik se-Kalimantan Tengah. Kepala DPMD Kota Waringin Timur, Raihansah, mengatakan penyerapan dana desa tahun 2023 di Kota Waringin Timur mencapai 99%. Dari 168 desa yang ada, hanya terdapat 1 desa yang belum menyelesaikan dan akan dituntaskan pada Desember ini. Guna mempertahankan capaian yang sudah baik itu, DPMD Kota Waringin Timur rutin melakukan evaluasi terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada pengelolaan dana desa. Perbaikan akan terus dilakukan agar penyerapan dana desa lebih optimal. Bahkan DPMD Kota Waringin Timur telah membentuk tim khusus dalam membantu menyelesaikan permasalahan di desa. Kita evaluasi berkaitan dengan pemerintahan desa di tahun 2023. Jadi dari Januari sampai dengan Desember kita evaluasi, ada beberapa desa yang memang harus kita berikan pengarahan dan untuk kita menyikapi kendala-kendala kita di tahun 2024 akan datang. Kalau serapan dana desa, alhamdulillah tadi disampaikan oleh Kepala Perbendaharaan Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, alhamdulillah kita 99, hanya ada 1 desa yang belum kita ini kan, karena 1 desa ini ada kendala berkaitan dengan pemerintahan desanya yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini selama Desember ini akan bisa kami selesaikan. Upaya-upaya kami dalam mempertahankan di tahun-tahun berikutnya, salah satu kami melakukan evaluasi di mana nanti titik lemahnya di tahun ini akan kami perbaiki di tahun akan datang. Dan kalau ada hal-hal yang sudah baik, itu akan kami lakukan terus perbaikan-perbaikan, dan juga kami sistemnya sistem jemput bola. Jadi kami punya tim di DPMD itu, kalau berkaitan dengan permasalahan desa kami langsung turun ke lapangan untuk membimbing desa itu sampai dengan selesai. Evaluasi pengelolaan keuangan desa sekaligus sebagai ajang silaturahmi para kepala desa juga diisi sosialisasi oleh Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur, Inspektorat Kota Waringin Timur, serta Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Bandara Haji Hasan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki potensi yang sangat besar. Namun sayangnya hanya ada 1 maskapai yang beroperasi, sehingga dibutuhkan pengembangan bandara untuk menarik lebih banyak maskapai agar bisa beroperasi di bandara tersebut. Menjelang akhir tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar evaluasi pengelolaan keuangan desa. Kegiatan pada Selasa 12 Desember ini diikuti seluruh kepala desa beserta perangkatnya. Evaluasi ini turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengatakan jika penyerapan dana desa di Kota Waringin Timur terbaik se-Kalimantan Tengah. Kepala DPMD Kota Waringin Timur, Raihansah, mengatakan penyerapan dana desa tahun 2023 di Kota Waringin Timur mencapai 99%. Dari 168 desa yang ada, hanya terdapat 1 desa yang belum menyelesaikan dan akan dituntaskan pada Desember ini. Guna mempertahankan capaian yang sudah baik itu, DPMD Kota Waringin Timur rutin melakukan evaluasi terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada pengelolaan dana desa.
Perbaikan akan terus dilakukan agar penyerapan dana desa lebih optimal. Bahkan DPMD Kota Waringin Timur telah membentuk tim khusus dalam membantu menyelesaikan permasalahan di desa. Kita evaluasi berkaitan dengan pemerintahan desa di tahun 2023. Jadi dari Januari sampai dengan Desember kita evaluasi, ada beberapa desa yang memang harus kita berikan pengarahan dan untuk kita menyikapi kendala-kendala kita di tahun 2024 akan datang. Kalau serapan dana desa, alhamdulillah tadi disampaikan oleh Kepala Perbendaharaan Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, alhamdulillah kita 99, hanya ada satu desa yang belum kita ini kan, karena satu desa ini ada kendala berkaitan dengan pemerintahan desanya, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini selama Desember ini akan bisa kami selesaikan. Upaya-upaya kami dalam mempertahankan di tahun-tahun berikutnya, salah satu kami melakukan evaluasi di mana nanti titik lemahnya di tahun ini akan kami perbaiki di tahun akan datang. Dan kalau ada hal-hal yang sudah baik, itu akan kami lakukan terus perbaikan-perbaikan, dan juga kami sistemnya sistem jemput bola. Jadi kami punya tim di DPMD itu, kalau berkaitan dengan permasalahan desa, kami langsung turun ke lapangan untuk membimbing desa itu sampai dengan selesai. Evaluasi pengelolaan keuangan desa sekaligus sebagai ajang silaturahmi para kepala desa juga diisi sosialisasi oleh Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur, Inspektorat Kota Waringin Timur, serta Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Bupati Halikinor meresmikan rumah singgah Dinas Sosial Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai upaya meningkatkan layanan sosial, terutama bagi orang terlantar, gelandangan, pengemis, serta orang dengan gangguan jiwa, Senin 11 Desember 2023. Halikinor menegaskan potensi permasalahan sosial akan terus ada selama perekonomian Kotim terus berkembang. Hal itu juga didukung dengan jumlah penduduk Kotim yang mencapai lebih dari 400.000 jiwa. Kabupaten Kotim dengan jumlah penduduk terbesar se-Kalimantan Tengah tentunya tidak luput dari masalah sosial yang pasti akan muncul dan harus dihadapi. Perekonomian Kotim yang terus berkembang juga akan menarik pendatang seperti gelandangan dan pengemis mencari uang di perempatan jalan. Halikinor berharap rumah singgah Dinsos Kotim yang berlokasi di Jalan Letnan Jenderal S. Parman Sampit tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Warga yang tinggal jauh dari kota yang minim biaya dan tidak tahu mau menginap di mana diperbolehkan tinggal sementara. Di mana kita tahu bahwa Kota Sampit kota yang cukup maju, cukup pesat pembangunannya, sehingga banyak sekali orang-orang yang berdatangan, dan di antara yang datang itu ada yang memang investor membawa duit untuk investasi, ada juga yang membawa dampak sosial bagi daerah kita. Misalnya ada gepeng, ada orang dengan gangguan jiwa, ada orang terlantar. Nah, jadi banyak sekali penyandang disabilitas juga. Nah ini, dan mereka membutuhkan ini. Dan alhamdulillah tahun 2003 ini kita anggarkan dan hari ini sudah bisa diresmikan. Rumah singgah tersebut dibangun di atas lahan seluas 18 kali 23 meter yang awalnya merupakan eks-kantor Pengadilan Agama Kotim. Bangunan yang didirikan bernuansa kuning cerah dengan kapasitas 30 orang ini, di dalamnya ada 8 ruang yang difungsikan sebagai ruang administrasi pada sisi kanan pintu masuk. Kemudian ada ruang inap lengkap dengan spring bed, ruang inap anak, ruang observasi, hingga ruang musola, dapur, dan 4 toilet. Nurmansa, Hayat TV. Dalam rangka memperingati Hari Ibu tahun 2023, sebanyak 24 petenis ganda campuran tingkat pemula mengikuti pertandingan tenis lapangan yang dipusatkan di lapangan Tugu Sampit, Sabtu 9 Desember 2023. Menurut Ketua Persatuan LAWN Tenis Indonesia atau PELTI Kabupaten Kota Waringin Timur Muhammad Hafil, pasca gelaran Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov beberapa waktu lalu, animo masyarakat untuk belajar olahraga tenis lapangan mulai meningkat.
Sehubungan dengan hal tersebut sekaligus memantau sejauh mana penguasaan dasar-dasar bermain tenis lapangan, khususnya bagi warga yang baru belajar olahraga ini, PLT Kotim berinisiatif menggelar pertandingan tenis lapangan sekaligus memperingati Hari Ibu tahun 2023. Tercatat, sebanyak 21 petenis ganda campuran antusias mengikuti event ini. Hafil berharap melalui ajang ini sebagai upaya menciptakan pola hidup sehat. Saat ini dilakukan pembinaan terhadap pemain junior sehingga ditargetkan Kabupaten Kotim akan memiliki petenis muda handal untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya. Ya tentunya juga sesuai dengan anjuran pemerintah ya bahwa kita itu harus memasyarakatkan masyarakat. Kita ingin menciptakan ya bahwa dalam rangka pola hidup sehat mereka. Nah, kedepannya ya kami juga nanti kami bina sehingga sehingga kedepannya itu kita mempunyai pemain-pemain yang cukup bagus ya. Sehingga dulu sampit itu diperhitungkan karena sampit itu dulu selalu diperhitungkan oleh daerah-daerah lain ya kan. Akan tetapi disayangkan ya kan pengkaderan tidak ada. Sementara itu menurut salah satu petenis Fajri Nur Abdi menyatakan peserta di pertandingan ini merupakan atlet pemula yang sebagian besar merupakan kalangan usia dewasa. Untuk kegiatan ini udah berjalan dari tanggal 7 sampai selesai. Ya, dalam rangka Hari Ibu dan pesertanya atlet-atlet pemula semua. Semoga dengan kegiatan ini atlet-atlet yang ada di Kota Waringin Timur, baik itu yang pemula maupun yang sudah atlet Porprov, bisa bergabung. Ya. Salah satu peserta Nur Laila yang juga dikenal sebagai pelatih bulu tangkis Mentaya Kotim mengungkapkan merasa senang mempelajari olahraga tenis lapangan sebagai upaya menjaga kesehatan dan kebugaran sekaligus sebagai ajang silaturahmi. Saya sebagai coach bulu tangkis juga, jadi saya berkecimpung juga di dunia tenis untuk motivasi anak-anak. Oh gitu ya. Jadi mohon maaf, bukannya saya menggurui mereka, tapi skill saya dari SMA udah main tenis gitu. Jadi alhamdulillah intinya, ya, Bu. Senang dan lagi saya mempergunakan waktu dengan baik untuk anak-anak. Kebetulan Silva Desi juga sekarang bersemangat ikut meramaikan Tugu, lapangan Tugu Sampit yang diketuai oleh Bapak Hafil. Saya banyak berterima kasih. Melalui event ini untuk menjaga kekompakan saat berlaga dan menjunjung tinggi sportivitas antar sesama insan petenis. Normansa, Hayat TV. Turnamen Esparman Cup Jilid 1 resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Waringin Timur, WIM RK Benung, di Stadion 29 November Sampit. Sebanyak 64 tim saling bentrok di turnamen yang berlangsung selama 1 bulan penuh tersebut, Sabtu 29 November 2023. WIM menyebut turnamen Esparman Cup 1 bukan hanya tentang sepak bola, namun adalah perayaan persatuan, keberagaman, dan semangat sportivitas. Tidak lupa nilai-nilai olahraga yang ditanamkan dalam diri, nilai-nilai integritas, kerjasama tim, dan dedikasi. Prinsip ini tidak hanya berlaku di lapangan, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan individu yang berkepribadian baik. Esparman Cup 1 dilaksanakan dalam rangka menyambut Tahun Baru 2024 dan perdana tahun ini diikuti oleh 64 tim dan dilaksanakan sekitar 1 bulan. Turnamen ini adalah platform untuk memperkuat ikatan komunitas, menciptakan kenangan yang abadi dan mempromosikan gaya hidup sehat dan aktif. WIM mendorong semua peserta untuk merangkul semangat sejati sportivitas, memperlakukan setiap pertandingan dengan rasa hormat dan kerendahan hati dan keadilan. Kami dari pemerintah Kabupaten Kota Timur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga mengucapkan terima kasih kepada Pak Sapari yang sudah bersedia menjadi penyelenggara sekaligus juga donatur kegiatan ini.
yang mana dengan kegiatan ini meningkatkan semangat olahraga kita, khususnya untuk cabang olahraga sepak bola. Luar biasa kita lihat setelah kegiatan Piala Agustiar kemarin, sekarang Piala Es Parman, antusias pemain tetap sama ya. Bahkan mungkin pemain-pemain baru ada di turnamen Piala Es Parman pertama ini. Jadi itu melihat ini kita lihat bahwa bagaimana antusiasnya, semangat generasi muda kita untuk mengikuti kejuaraan sepak bola ini. Semoga persahabatan yang terjalin melalui turnamen ini tetap abadi seiring dengan kenangan yang tercipta di lapangan. Normansa, Hayat TV. Untuk melayani angkutan mudik Natal dan Tahun Baru, PT Pelni Cabang Pangkalan Bun Kumai menyiapkan 3 armada kapal yang melayani pelayaran dari Pelabuhan Kumai menuju Semarang dan Surabaya. Diprediksi untuk pemudik Nataru tahun 2023 berkisar sekitar 7.000-an penumpang. Untuk angkutan Natal dan Tahun Baru, PT Pelni menyiapkan 3 armada, yakni KM Au, KM Kelimutu, dan KM Lawit, dengan rute Kumai Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Kumai Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dengan jumlah kunjungan kal sebanyak 8 kal, angkutan yang paling banyak dengan tujuan ke Semarang dengan jumlah kunjungan kapal dalam 1 minggu bisa mencapai 2 sampai dengan 3 kal sejak terhitung 11 Desember 2023. Jumlah penumpang yang akan mudik untuk merayakan Natal dan Tahun Baru dari Pelabuhan Panglima Utar Kumai diprediksi sebanyak 7.000 lebih. Angka tersebut mengalami kenaikan 3% dari tahun sebelumnya. Kepala Kantor Cabang PT Pelni Persero Pangkalan Bun Kumai, Roni Abdullah, mengatakan pada tahun 2022 lalu, jumlah penumpang yang melakukan mudik Nataru sebanyak 6.000 lebih. Angka tersebut berdasarkan jumlah pembelian tiket pada Desember tahun 2022. Secara nasional telah ditetapkan angkutan mudik Natal dan Tahun Baru mulai terhitung tanggal 11 Desember sampai dengan 8 Januari 2024. Akan tetapi pembelian tiket dibuka pada H-35 atau mulai tanggal 17 November 2023. Pembelian tiket melalui aplikasi Pelni Mobile, kantor cabang PT Pelni atau agen-agen resmi PT Pelni. Untuk harga tiket jelas dia dari Kumai Surabaya sebesar Rp249.000 dan Kumai ke Semarang sebesar Rp235.000. Masyarakat diharapkan bisa membeli melalui aplikasi PT Pelni atau agen resmi. Tim Liputan SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.